Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada salah satu komentar yang masuk, katanya berhasil daftar PKH dari aplikasi Cek Bansos dan sekarang jadi PKH atau peserta PKH plus penerima BPNT juga. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas yaitu penyebab gagalnya Bapak Ibu atau teman-teman di luar sana pada saat mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos. Ada beberapa kriteria dan ada beberapa penyebab sehingga gagal pada saat proses pengusulan data. Jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Jadi, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150/HK tahun 2022 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial. Nah, di dalam surat keputusan Menteri Sosial yang ini di situ disampaikan bahwa bagi masyarakat yang merasa layak bantu secara sosial ekonomi, maka dapat secara aktif mendaftarkan dirinya melalui desa atau kelurahan setempat agar dapat masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagai calon penerima bantuan sosial. Itu untuk cara yang pertama. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu masyarakat dapat mendownload aplikasi Cek Bansos melalui Web Store atau Play Store. Kemudian aktivasi akun terlebih dahulu. Setelah itu dapat mengusulkan dirinya pribadi atau keluarganya agar bisa terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial. Tapi kenyataannya sudah banyak yang mendownload aplikasi Cek Bansos ini lalu kemudian mengusulkan dirinya ataupun anggota keluarganya sebagai calon penerima bantuan sosial, tapi malah belum berhasil atau sampai saat ini belum ada jawaban. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan membahas terkait penyebabnya yang umum terjadi sehingga gagal pada saat mendaftar secara mandiri. Pertama, pada saat aktivasi akun. Nah, pada saat Bapak Ibu atau teman-teman di luar sana aktivasi akun, email yang digunakan harus betul-betul email yang aktif atau yang sering digunakan. Sehingga pada saat verifikasi dan ada pemberitahuan, maka Bapak Ibu bisa langsung aktivasi melalui email yang dikirimkan. Dan apabila pada saat aktivasi akun menggunakan NIK-nya teman-teman tapi tidak bisa, itu bisa jadi karena status pekerjaan teman-teman itu tidak memenuhi kriteria. Misalnya status pekerjaannya itu sebagai karyawan atau sebagai PNS atau TNI atau Polri. Nah, ini yang umumnya biasa terjadi sehingga pada saat aktivasi akun itu tidak berhasil. Selanjutnya, saat sudah berhasil aktivasi akun, kemudian mencoba untuk mendaftarkan salah satu anggota keluarganya, lalu kemudian ternyata untuk jawabannya itu lama atau untuk verifikasinya prosesnya itu lama. Nah, di sini juga perlu untuk Bapak Ibu semuanya ketahui, untuk proses pengusulan data ini memang cukup lama untuk prosesnya sebab akan dilakukan verifikasi data terlebih dahulu oleh pihak desa atau kelurahan setempat melalui operator 6NG atau yang biasa disebut sebagai Puskesos, Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial. Nah, setelah itu, setelah lewat dari 30 hari tidak dilakukan verifikasi oleh desa atau kelurahan setempat, maka untuk verifikasinya akan lanjut ke tahapan bagian dinas sosial kabupaten atau kota setempat.
Berikutnya, setelah melewati tahapan verifikasi oleh pihak kabupaten atau kota setempat, maka akan langsung dilanjutkan datanya ke bagian Pusdatin Kesejahteraan Sosial yang ada di pusat. Nah, setelah sampai ke pusat, maka datanya Bapak Ibu lolos masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Tapi kebanyakan hanya sampai ke pihak kabupaten atau kota saja. Datanya Bapak Ibu tidak disetujui disebabkan karena data yang Bapak Ibu usulkan itu ternyata tidak memenuhi syarat atau kriteria. Atau pada saat mengambil foto rumah KPM yang akan diusulkan, masyarakat yang akan diusulkan ini, cara pengambilan gambarnya itu kurang tepat hingga tidak bisa terlihat dengan jelas. Sehingga ini menjadi salah satu indikator pengajuan datanya tidak diterima. Atau bisa juga pada saat dilakukan pengambilan foto ternyata di sana terlihat rumah yang diusulkan itu tidak termasuk di dalam kriteria layak menerima bantuan sosial. Atau bisa jadi juga pada saat mengupload atau menginput NIK orang yang akan diusulkan masuk ke dalam DTKS ini, tiba-tiba terdeteksi bahwa NIK yang diusulkan itu tidak memenuhi syarat atau kriteria calon penerima bantuan sosial. Karena saat ini Kementerian Sosial telah bekerja sama dengan berbagai macam lembaga. Selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, serta Ditjen Administrasi Hukum Umum AHU Kemenkumham, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil, Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam upaya pengawasan dan pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial. Sehingga ada 8 kriteria ini yang dianggap tidak layak berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau menerima bantuan sosial. Yang pertama yaitu berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN, dan yang kedua berstatus sebagai anggota TNI atau Polri, dan yang ketiga berstatus sebagai pensiunan ASN atau TNI atau Polri yang menerima dana pensiun, serta yang keempat berstatus sebagai pendamping sosial, dan yang kelima berstatus sebagai guru tersertifikasi. Keenam, memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketujuh, terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komisaris. Atau yang kedelapan, yaitu memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten atau kota. Jadi apabila pada saat mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos tapi datanya lama tidak diverifikasi atau tidak lolos, bisa jadi data yang diusulkan itu terdeteksi masuk ke dalam kriteria yang tidak layak menerima bantuan sosial. Sebab apabila dinyatakan layak menerima bantuan sosial dan segala berkas persyaratannya juga lengkap, insya Allah akan berhasil. Salah satu contohnya sama seperti komentar yang saya stick barusan. Baiklah, sementara itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, silahkan tuliskan komentarnya di bawah video ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah mencoba mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos, seperti apa hasilnya atau pesan dan kesannya, silahkan kita berbagi di kolom komentar juga di bawah video ini. Oke, saya tunggu komentar-komentar positifnya, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.